Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Ami Alpruba. Saya jurusan Magister Manajemen. Topik yang akan saya bawakan hari ini mengenai analisis lingkungan bisnis pada PT Bank Mandiri, khususnya cabang Medan Gunung Krakatau. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Baiklah, kita masuk ke dalam analisis yang pertama. Soal pertama itu berkaitan dengan the key components of the organization as an open system are listed in the chart below. Give example of these components for your organization. Yang pertama itu adalah input. Input dari Bank Mandiri itu ada teller, CS, kepala cabang, kemudian ada nasabah, ada staff, komputer, fasilitas, dan kas. Kemudian proses transformasi adalah proses ataupun tempat di mana kita mengelola itu, yaitu itu dinamakan sistem BDS jika di perbankan. Kemudian ada output. Output itu adalah yang dihasilkan seperti tabungan, deposito, KPR, KKB, Aksa Mandiri, Mandiri Online, dan sebagainya. Kemudian lingkungan internal yang mempengaruhinya adalah pegawai itu sendiri, dan lingkungan eksternalnya adalah politik dan pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai visi dan misi dari Bank Mandiri. Visi Bank Mandiri adalah menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Pernyataan misi ini didukung, pernyataan misi saat ini adalah yang pertama adalah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, memberikan keuntungan yang maksimal bagi stakeholder, melaksanakan manajemen terbuka, peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Apakah itu menggambarkan organisasi Anda? Ya, karena yang pertama, Bank Mandiri merupakan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia dan mempunyai visi misi ke depan untuk menjadi bank terkemuka di ASEAN. Kemudian, apakah strategi yang dilakukan? Di mana strategi untuk dari perusahaan sendiri adalah menggunakan 3 konsep. Yang pertama adalah memperdalam hubungan dengan klien secara khusus, mendukung pertumbuhan di sektor infrastruktur. Kedua, mengembangkan kompetensi inti kedua dengan tumbuh secara agresif dan sehat di segmen retail. Langkah kedua ini antara lain dengan memberikan kredit berbasis payroll, mortgage, pinjaman kendaraan, dan consumer loan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan sinergi dengan perusahaan anak. Kalau strategi dari departemen ataupun area itu adalah mengoptimalkan penggunaan Mandiri Online sehingga nasabah semakin lebih mudah bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Melakukan marketing, jadi kalau di cabang itu ada peraturannya, jadi setiap karyawan wajib melakukan marketing 2 kali seminggu. Dan untuk diri sendiri adalah membantu cabang untuk mencapai target tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai 5 manfaat dari pendekatan balance score approach, di mana dari segi keuangan untuk memberikan kinerja yang baik dari aspek keuangan kepada para stakeholder, kepada pelanggan untuk mengetahui bagaimana pelanggan menilai, untuk bisnis internal untuk mengetahui keunggulan yang dimiliki, pertumbuhan dan pelajaran untuk mengetahui bagaimana melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Tujuan dari departemen Anda dari bidang perspektif finansial, di mana ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak pada peningkatan laba perusahaan. Kemudian dari perspektif pelanggan, di mana perspektif pelanggan para manajer mengidentifikasikan pelanggan dan segmen pasar di mana unit bisnis tersebut bersaing dari berbagai ukuran kinerja untuk bisnis dalam segmen sasaran. Perspektif ini biasanya terdiri dari kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, profitabilitas pelanggan, dan pangsa pasar di segmen sasaran. Kemudian perspektif proses bisnis internal, secara umum proses tersebut terdiri dari inovasi, operasi, dan pelayanan purna jual. Dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan bersumber pada faktor sumber daya manusia, sistem dan prosedur organisasi. Termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Baiklah, saya akan membahas mengenai BCG Matrix. Saya langsung ke poinnya saja, di mana poin dari BCG Matrix yang pertama itu ada problem children. Yang termasuk ke dalam problem children itu adalah KPR, kredit SME, kredit corporate, KTA, dan kredit kendaraan MTF atau MUF.
Yang termasuk ke dalam kelompok DOKS ada Aksa, Mandiri Sekuritas, Deposito, Mandiri InHealth, dan Mandiri Tabungan Rencana. Yang termasuk ke dalam kelompok STARS ada Mandiri Online, EDC, Mandiri Internet Business, Kartu Kredit, dan e-money. Sedangkan yang termasuk ke dalam cash flow itu ada Kartu Kredit, EDC, dan Mandiri E-commerce. Selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi dari semua jenis tersebut. Kalau strategi kategori children yang dilakukan itu adalah menjalin kerjasama dengan developer, membuat promo bunga, kerjasama dengan perusahaan tekanan, dan kerjasama dengan showroom-showroom. Kemudian strategi course biasanya inovasi produk dengan penambahan feature dan lebih digunakan dalam bertransaksi, membuat program cashback, serta approval lebih cepat dan adanya fitur-fitur e-money lebih menarik. Kemudian strategi cash flow, di mana inovasi produk dengan penambahan fitur lebih digunakan dalam bertransaksi, membuat program cashback dengan membuat merchant, serta instant approval SLA untuk approval jadi percepat, membuat fitur e-money yang menarik. Kemudian strategi kategori DOKS, di mana inovasi produk, adanya pemasaran produk ke nasabah corporate, serta menjalin kerjasama dengan rumah sakit. Selanjutnya akan membahas mengenai riset pasar, yang mana berikut ini yang baru-baru digunakan. Biasanya itu adalah dipakai itu DES atau Computer Research untuk menganalisis, biasanya itu mengenai profil nasabah. Dengan mengetahui profil nasabah, kita akan mengetahui pekerjaan nasabah, hobi nasabah, sehingga kita dapat menggali apa yang menjadi kebutuhan dari nasabah tersebut. Kemudian kita akan membahas juga mengenai apa tujuan dari riset pasar tersebut, adalah untuk mengetahui siapa pelanggan Anda dan apa kebiasaan dan suka atau tidak suka. Seperti yang saya belum dijelaskan, hal ini sangat penting kita mengetahui lebih dekat tentang kebutuhan nasabah kita. Kita memberikan produk sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kemudian kita juga dapat untuk mengidentifikasikan pesaing dan kekuatan dan kelemahan mereka, serta untuk membantu mengembangkan rencana pemasaran untuk mengidentifikasikan potensi masalah dengan pemasaran saat ini. Dengan adanya riset pasar, kita dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan nasabah sehingga dapat memberikan produk yang sesuai. Kemudian, bagaimana Anda bisa menggunakan riset pasar di departemen Anda untuk mendapatkan pelanggan? Biasanya riset pasar dilakukan secara langsung dengan komunikasi dengan nasabah yang datang ke cabang, atau dapat dilakukan dengan mengunjungi nasabah dan menawarkan produk yang dibutuhkan mereka. Misalnya ketika nasabah ingin memperluas usahanya, maka mereka pasti butuh modal yang cukup besar, dan oleh karena itu Bank Mandiri akan memberikan kredit dengan sistem cicilan sehingga dapat membantu mereka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai matrix unsolved, di mana saya langsung ke poinnya saja. Yang termasuk ke dalam kelompok market penetration itu adalah tabungan, deposito, kredit. Yang termasuk ke dalam produk development itu ada OOB dan ada link aja. Yang termasuk ke dalam market development itu ada Mandiri Online, MIB. Dan yang termasuk ke dalam diversifikasi ada QRIS dan KKB. Terus apa sih manfaat dan resiko dari masing-masing tersebut? Manfaat dari market penetration, market development, dan product development itu sama ya. Manfaatnya itu adalah sudah dikenal agar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah, dapat bertransaksi di mana saja, cepat. Selain itu resikonya, kalau resiko dari market penetration itu sama kayak market development, di mana resikonya dapat dibobol orang ya. Kalau misalnya kartu tabungan kita hilang, kartu debit hilang, ataupun kalau misalnya handphone kita hilang, kan kemungkinan orang bisa membobol gitu. Selanjutnya kalau misalnya resiko dari diversifikasi itu karena zamannya semakin berkembang, digital juga semakin maju, maka hal ini agak susah digunakan oleh orang yang sudah lebih tua. Resikonya mereka suka lupa password dan sebagainya. Baiknya, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor politik ekonomi yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama, faktor politik. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan cashless, di mana pemerintah mengajak kita semua untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menggunakan kartu debit, ataupun sekarang sudah ada e-money, ataupun sudah ada aplikasi Mandiri Online. Jadi kita bertransaksi melalui aplikasi aja, gak perlu bawa uang yang banyak mana-mana. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah daerah yang mengharuskan seluruh gaji pegawainya, dimana kayak ASN, dia itu gajinya itu melalui bank sumut, cuma dari bank sumut yang boleh gitu.
Selanjutnya yang ketiga, di mana adanya penggolongan, di mana perbankan itu ada digolongkan menjadi buku 1 dan buku 4. Buku 1 itu yang termasuk ke dalamnya ada Bank Mandiri, BCA, BRI, dan di buku 4 itu ada BPN, Sumut, dan lain-lain. Jadi tingkat suku bunga di buku 1 itu lebih besar daripada daripada di buku 4. Habis itu faktor ekonomi mempengaruhi adalah integrasi di sektor perbankan dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA baru terwujud di 2020. Namun, memberikan tekanan pendanaan dan pembiayaan bank sebab nasabah memiliki alternatif lebih banyak dalam hal penempatan dana. Selain itu, dunia usaha tanah air lebih mudah masuk bursa luar negeri sehingga berpotensi mengurangi pangsa kredit domestik. Yang kedua adalah perbankan akan meningkatkan penyaluran kredit investasi terutama sektor manufaktur, energi, dan infrastruktur dalam rangka memperbarui dan merevitalisasi kapasitas perindustrian sehingga dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi. Selanjutnya, diskusikan apa menurut Anda yang merupakan keputusan yang tepat untuk organisasi Anda dan kolega Anda. Dari segi politik, keputusan yang dilakukan adalah membuat restrukturisasi perbankan. Dari segi ekonomi, sektor perbankan perlu mewaspadai tekanan ekonomi global yang diprediksi masih akan terjadi pada tahun ini. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu menjaga risiko keuangan agar tidak salah menguncurkannya. Safety manajemen risiko perbankan yang sangat penting. Perbankan bisa mendapatkan kepercayaan lebih besar mendapatkan investasi contohnya dari kalangan bank pembangun daerah ataupun BPD. Selanjutnya adalah faktor sosial yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama, perlakuan nasabah yang dari konvensional menjadi digital. Sekarang Bank Mandiri sudah dapat digunakan oleh para pelajar sampai dengan ibu rumah tangga sehingga jangkauannya semakin luas. Bank Mandiri tersebar di seluruh penjuru sehingga menjadi kebutuhan bagi nasabah, di mana Bank Mandiri juga sering melakukan podcast ataupun sering ikut bergabung dalam seminar untuk memberitahukan informasi tentang produk yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Selain itu, Bank Mandiri juga sudah memiliki menjadi lifestyle dikarenakan sudah dikenal banyak orang dan mesin CDM-nya sudah banyak tersebar di banyak toko. Bank Mandiri juga sudah melakukan kerjasama dengan sejumlah platform e-commerce dan teknologi finansial seperti Tokopedia, Shopee, Grab, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi digital. Yang pertama yang termasuk ke dalam produk digital itu adalah Mandiri Online, OOB, QRIS, Mandiri Cash Management, e-money, EDC. Dampak positifnya itu berpindah dari aktivitas transaksi konvensional ke transaksi digital. Ini memberikan kemudahan bagi nasabah, prosesnya lebih cepat, sangat efisien. Dengan banyaknya mesin edisi dan CDM, Bank Mandiri akan memberikan image yang baik kepada nasabah karena Bank Mandiri tersebar luas. Dengan menggunakan digital maka akan memberikan penambahan funding kepada perusahaan. Dampak buruknya adalah dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila ada masalah pada sistem jaringan maka aplikasi tidak terbuka sehingga akan membuat nasabah semakin resah. Cukup sulit untuk digunakan untuk orang yang sudah tua karena dikarenakan biasanya para nasabah tersebut suka lupa password sehingga harus melakukan call center pada 14.000 ataupun datang ke kantor cabang untuk membuka blokiran tersebut. Dan kemudian dengan adanya transaksi melalui online kemungkinan adanya cybercrime ataupun penipuan. Apakah implikasinya bagi usaha kecil industri? Apakah yang harus mereka lakukan dalam menghadapi digitalisasi? Implikasi dengan adanya digital akan memberikan kemudahan bagi nasabah. Selain itu prosesnya cepat dan waktunya cuma 24 jam. 24 jam itu satu harian full, jadi tiap hari waktunya itu 24 jam full. Beradaptasi atau diadaptasi. Kedua, apakah implikasi bagi usaha kecil di industri? Apa yang harus mereka lakukan dan menghadapi digitalisasi? Yang pertama, mereka harus beradaptasi, artinya menyelesaikan diri. Kemudian dapat dilakukan pelatihan dalam teknologi baru, yaitu misalnya dapat dilakukan dengan training. Kemudian memanfaatkan peluang baru, seluar tambahan dan jam tambahan. Artinya dengan adanya Mandiri Online, maka aktivitas nasabah dapat dilakukan selama 24 jam penuh sehingga dapat menambah keuntungan bagi bank dan juga diharapkan target konsumen juga akan lebih meningkat. Baiklah, saya akan membahas selanjutnya mengenai hukum. Jelaskan apa arti hukum dari organisasi seperti milik Anda, harus melakukan apa yang tidak mereka lakukan sebelumnya. Ini hukum di sini berkaitan dengan hukum di dalam ketenagakerjaan. Di mana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 79 ayat 2 di mana disebutkan bahwa bagi pegawai dia itu mendapatkan jatah cuti sebanyak 12 kali dalam setahun. Kemudian apabila waktu kerjanya ditambah, jadi jam kerja misalnya cuma 8 jam kemudian tambah 9 jam, 1 jamnya lagi disebut dengan lembur, maka dia akan mendapatkan gaji tambahan juga. Kemudian setiap karyawan beserta keluarganya dapat asuransi berupa jaminan sosial
Kemudian sesuai dengan pasal 80, karyawan berhak mendapatkan kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan yang diwajibkan agamanya. Kemudian perempuan tidak wajib bekerja di hari pertama dan kedua haid. Jika ada yang sering mengalami itu boleh. Kemudian ditulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 93 ayat 2, karyawan pria maupun wanita upahnya harus sama berdasarkan dengan beban kerjanya. Jadi nggak dibeda-bedakan ya. Kemudian apakah implikasi hukum waktu biaya administrasi organisasi? Implikasinya adalah biaya baru untuk memungkinkan hak cuti baru, cara baru menangani hubungan industri, biaya tambahan per pekerja, paruh waktu, reorganisasi administrasi untuk penambahan pekerja paruh waktu, tunjangan dan lain-lain, dan waktu dan biaya yang terlibat ketika menyusun dokumen kebijakan baru. Jadi ada pasti biaya tambahan untuk itu semua. Kemudian yang paling terakhir kita akan membahas mengenai analisis SWOT, di mana analisis SWOT yang akan kita bahas itu mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strengths dari Bank Mandiri itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, teknologi digital yang selalu berinovasi, sudah dikenal banyak orang, adanya e-cash dan e-money untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat, merupakan BUMN, cabangnya juga banyak. Kelemahannya, tidak terlalu banyak cabang di daerah terpencil, artinya di pelosok-pelosok Bank Mandirinya ada, cuman nggak banyak gitu cabangnya. Yang kedua, kurang gencar dalam promosi mengenai produk baru. Selanjutnya, opportunities itulah jaminan keamanan dalam hal perbankan oleh pemerintah, mulai berkembangnya teknologi terkini untuk perbankan yang lebih aman dan efisien. Masyarakat sudah mulai bank-minded. Kemudian, threats, ancaman adalah mulai banyak bermunculan bank-bank sistem baru, banyaknya produk yang sama dengan kompetitor, promosi besar-besaran yang dilakukan oleh kompetitor. Baiklah, itu saja hasil analisis lingkungan bisnis pada PT Bank Mandiri Cabang Gunung Krakatau. Saya mengucapkan terima kasih dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya katakan. Saya ingin mengucapkan selamat siang dan terima kasih.